Sobat UNJ, bertemu kembali di podcast Universitas Negeri Jakarta bersama dengan saya Jenny Surya Karnisha sebagai host dalam podcast episode kali ini. Dalam spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda, kali ini kita mengundang berbagai narasumber yang tentunya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah mengharumkan nama Universitas Negeri Jakarta di kancah nasional. Oke, mungkin kita perkenalan satu persatu dulu kali ya. Dari mungkin boleh sebelah sini yang cantik, Kak Putri. Baik, terima kasih Jenny. Halo sobat UNJ. Nama saya Putri Rezeki Kusuma Barka, biasa dipanggil Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias dari Fakultas Teknik. Baru-baru ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi Grand Winner Duta Pariwisata Indonesia 2024 yang ada di Bali kemarin. Wah, luar biasa. Berarti prestasi di bidang pariwisata tentunya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin boleh sebelah sini. Halo Sobat UNJ, perkenalkan nama saya Bustomi Abdillah dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan. Saya kemarin baru saja mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perunggu di ajang PON Aceh 2024 mewakili kontingen DKI Jakarta. Wah, luar biasa. Berarti baru banget ya ini. Iya. Wah, oke. Mungkin sebelahnya kakak yang sudah pakai peci nih. Halo Sobat UNJ, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Nurfadillah dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah baru-baru ini saya mendapatkan juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran cabang Qiraat Remaja di Kalimantan Timur mewakili Provinsi DKI Jakarta. Wah, luar biasa prestasi di bidang keagamaan. Oke, selanjutnya sebelah aku. Oke, halo Sobat UNJ, perkenalkan nama aku Nur Syifa Nadia Stuti dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Aku sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Jakarta yang mewakili ajang Pilmapres Nasional tahun 2024. Wah, luar biasa. Jadi kita kedatangan dari berbagai narasumber, tidak hanya dari satu bidang saja, tetapi juga ada bidang pariwisata, olahraga, keagamaan, dan juga akademis. Oke, kita mungkin tanya-tanya kali ya, apa tantangan dan pengalaman terbesar yang pernah dihadapi selama meraih prestasi? Mungkin kita tanya dari sebelah aku dulu nih, dari Kak Syifa nih, apa tantangan dan pengalaman yang mengesankan saat menjadi mawapres gitu? Oke, kalau misalkan tantangannya sendiri ya, sebenarnya dari diri sendiri kemalasan yang utama. Itu yang pertama kali yang harus dilawan gitu dari diri sendiri. Terus selanjutnya kalau misalkan kita nih lagi lomba-lomba, itu pasti banyak banget kegagalan-kegagalan. Bahkan kalau misalnya lomba esai pertama kali itu ya, aku pertama kali menang itu di lomba esai ke-8, jadi 7 kalinya gagal dulu. Dan itu sih tantangan utamanya dari malas, kegagalan yang bikin kita putus asa ya. Kadang mau berhenti aja dibuat berjuang. Tapi aku terus berusaha aja gitu. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2023 kemarin aku menangin 5 kejuaraan lomba esai nasional gitu ya, dan akhirnya ya bisa mewakili UNJ sebagai mahasiswa berprestasi utama. Itu sih dari tantangan dan pengalaman paling mengesankan dari aku. Oke, berarti tantangannya tuh males, cuma Betul. kalau kita coba-coba terus itu bakalan berhasil. Ya, Kak? Wah, luar biasa. Dari Kak Syifa, mungkin selanjutnya dari Kak Putri nih, apa tantangan terbesar saat menjadi duta pariwisata? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau tadi Syifa kan tadi males ya. Kalau aku pribadi, sebenarnya yang paling susah itu adalah overthinking. Karena dari overthinking itu sendiri kan aku jadinya bertanya-tanya nih, wah bisa nggak ya gue kayak gini, wah bisa nggak ya aku kayak gini, kayak gitu, menangin ini, menangin itu. Dan apalagi aku kan perwakilan dari Jawa Barat, dan salah satu kendalanya juga adalah jarak dan waktu. Jadi jarak aku tuh dari mobilitas dari aku ke kampus dari Jakarta ke Jawa Barat, lalu kemudian kemarin harus lomba di Bali, itu sangat amat melelahkan dan bikin aku overthinking dan lain-lain. Tapi itu juga sih yang bikin aku banyak belajar dari situ. Itu juga yang bikin aku bisa manajemen waktu lebih baik. Kayak gitu sih paling. Oke, berarti dari overthinking itu jadi kakak manajemen waktunya lebih baik lagi ya, biar nggak kebanyakan mikir-mikir yang jauh-jauh gitu. Jadi mikirnya yang pasti aja gitu. Oke, yang pasti-pasti aja. Nah, itu buat tips juga nih buat teman-teman. Jangan kebanyakan overthinking, tapi yang pasti-pasti aja. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Tommy bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih tantangannya tuh ya faktor lingkungan ya. Kadang kalau ngeliat temen tuh kayak enak gitu ya, main-main mungkin ya, kayak
Saya tuh tiap hari malah latihan sampai minggu kadang, itu pagi siang sore 3 kali. Terus juga tantangan yang selanjutnya yaitu kadang kalau kita udah nggak dipercayain gitu sama orang mungkin atau sama pelatih mungkin ya, kalau dari pengalaman saya. Tapi dari tantangan itu ya saya jadiin motivasi balik lagi ke diri saya, kayak saya yakinin kalau saya tuh bisa, saya pengen kalau kayak dia tuh kalau saya tuh bisa lebih. Wah, berarti itu ya motivasinya, saya harus bisa gitu. Oke. Mungkin selanjutnya nih. Tantangan dari saya mungkin ya. Dalam mengikuti lomba musabaqatul Quran pastinya adanya peserta grogi gitu ya. Pastinya ada kurangnya percaya diri. Oleh karena itu semua peserta pasti mengalami seperti itu. Oleh itu adanya solusi, yaitu ya mungkin doa sebelum tampil, terus minta restu dari orang tua, dari guru dan lain-lain. Itu mungkin tantangan untuk dalam bermusabaqatul Quran. Oke, berarti tantangannya grogi tapi berdoa aja ya. Mungkin aku jadi punya pertanyaan tambahan nih. Kan Kak Rizky ini di bidang keagamaan, mungkin dari kecil ya udah dilatih untuk bisa qiraah dan lain-lain. Mungkin apa sih, siapa tokoh inspiratif kakak bisa memotivasi kakak sampai sejauh ini? Oke. Tokoh inspiratif yang pastinya kedua orang tua saya. Terus yang kedua itu karena saya belajar dari pondok pesantren, itu yaitu pondok pesantren pimpinan itu sebagai tokoh inspiratif saya, yaitu Dr. Kiai Muhammad Sobran, dan para guru-guru yang sudah mengajarkan saya itu sebagai tokoh-tokoh inspiratif yang sudah memotivasi saya sehingga saya bisa menjuarai di tingkat nasional. Wah, luar biasa, tokoh inspiratifnya berasal dari keluarga, guru, dan juga pimpinan dari pondok pesantren. Oke, selanjutnya nih, kan tadi kalau Kak Syifa cerita tentang Mawapres. Yang pasti kalau Mawapres itu nulis esai, KTI, dan juga itu berhubungan dengan teknologi ya tentunya. Nah, bagaimana sih Kak peran teknologi dalam mendukung pencapaian prestasi kakak dalam mencapai mahasiswa berprestasi? Oke, jadi kalau misalkan jadi mahasiswa berprestasi itu kan sebenarnya ada macam-macam ya dari penilaiannya. Pertama dari prestasi, kita ikutin berbagai macam lomba. Karena aku lebih suka lomba esai gitu ya, jadi teknologi yang berperan sebenarnya lebih ke AI. Contoh kayak ChatGPT yang memudahkan aku dalam menulis esai gitu ya, buat memperdalam esai aku lah istilahnya. Terus yang kedua adalah pengakuan. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa berprestasi itu penting banget buat kita melakukan personal branding gitu kan, baik di media sosial gitu. Jadi untuk teknologinya misalkan kayak di sosial media aku suka bikin konten yang edukatif gitu ya, terkait dengan esai, terkait dengan lomba-lomba gitu yang bisa menginspirasi banyak orang. Lalu yang ketiga ada pengakuan. Jadi maksudnya adalah pengabdian masyarakat ya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri kemarin tuh melakukan berbagai pengabdian internasional ya sama universitas di Malaysia, UITM sama Universitas Malaysia Sabah, dan itu kita menggunakan online meeting gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku dari teknologi ini benar-benar kayak berperan penting banget dalam mendukung aku sebagai mahasiswa berprestasi dari berbagai bidang. Itu sih dari aku. Dari berbagai bidang, mulai dari penulisan esai, juga pengabdian masyarakat bisa secara online. Oke, baik. Berarti kan tadi sempat nyerempet ke AI dan juga ChatGPT itu Kak. Iya, betul. Oke, menurut pandangan Kakak nih, ChatGPT itu bisa nggak sih dipakai buat nulis esai gitu? Kalau misalnya dari aku sebenarnya bisa banget ya. Kita sebagai mahasiswa tuh bisa banget pakai ChatGPT dan AI lainnya. Cuma tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau misalnya kita meminta tolong ChatGPT itu beda dengan kalau kita mikir sendiri ya dengan otak kita. ChatGPT itu kadang ada yang salahnya gitu kan. Terus penulisannya ada yang gak nyambung gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang memang kita punya otak ya, intelektual ya, kita harus bisa menggunakan itu dengan baik gitu. Jangan asal pakai gitu ya dari ChatGPT kita langsung copy paste dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus pilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk seperti. Oke, berarti boleh, tapi harus memilah-milih gitu tentunya. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa. Ini beneran kayak insight baru gitu kan? Benar. Oke, mungkin selanjutnya buat Kak Tommy nih. Ini cocok banget nih pertanyaan tentang olahraga dan pemuda. Bagaimana sih kakak melihat kontribusi pemuda, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta kepada masyarakat nih? Untuk itu sih sekarang di lingkungan DKI Jakarta dulu ya saya bilangnya, itu lumayan baik dan disupport juga buat pemerintahnya juga.
dari pemerintah ke masyarakat yang kecil-kecilnya. Terus dari mungkin sekarang tuh ada yang namanya POPB itu yang dari atlet yang kecil-kecil dulu dibina. Terus mungkin selanjutnya ketika di SMP mau naik SMA itu ada yang namanya PPOP itu pelajar juga buat pelajar. Setelah itu kalau dia sudah masuk kuliah itu ada yang namanya PPLM. Setelah itu ada Platda dan Platnas, itu dibantu juga sih oleh pemerintah. Jadi masyarakat kecilnya juga ingin maju juga, jadi karena disupport pemerintahnya juga. Oke, berarti pemuda dan masyarakat punya kesempatan yang sama ya Kak, ibaratnya karena sudah disupport oleh pemerintah dan juga dinas untuk di bidang olahraga ya khususnya ya. Oke, mungkin ini kayak cocok banget nih buat Kak Putri yang tadi cerita bolak-balik Jakarta, Jawa Barat dan Bali ya untuk Grand Final Duta Pariwisata Indonesia. Nah, bagaimana sih cara Kakak untuk menjaga semangat dan motivasi di tengah tekanan dari pariwisatanya dan juga tekanan dari akademis nih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri sih, karena aku juga di bidang kecantikan, di bidang prodi pendidikan vokasional tata rias ini kan aku lebih banyaknya praktik ya Jin. Jadi aku tuh nggak kayak mahasiswa lain mungkin yang banyaknya teoritis atau mungkin bisa dikerjakan secara online. Kalau aku tuh praktek dan jadinya itu makan waktu banget. Aku nggak bisa ngerjainnya di luar gitu. Aku harus kerjainnya di saat aku pelajarannya sendiri. Jadi itu bener-bener menurut aku cukup pressure sih buat aku, karena jadinya aku susah banget untuk membagi waktu antara praktek aku, antara tugas aku sebagai duta pariwisata. Cuman aku tuh selalu mikir sih, maksudnya di dalam hati aku, di dalam benak aku tuh aku selalu mikirin Little Putri yang dimana selalu berangan-angan untuk ngelihat putri dewasa itu yang punya value, yang bisa berdiri di kaki sendiri, dan juga yang bisa membanggakan si Little Putri ini. Jadi aku selalu berpikir nih, aku harus membanggakan Little Putri ini. Bisa dari aku harus membanggakan orang tua aku, itu udah pasti aja. Dan dari tekanan-tekanan yang ada tuh, aku jadinya banyak berpikir gitu, di balik semua itu tuh, aku tuh harus ngebanggain orang tua aku harus ngebanggain keluarga aku, orang-orang yang udah support aku mati-matian, dan juga balik lagi aku harus banggain Little Putri. Jadi buat kalian yang mungkin punya permasalahan yang sama-sama aku, kalian coba pikirin, kalian di waktu kecil itu pengennya kalian tuh kayak gimana, sampai kalian tuh nemu nanti passion kalian di mana, dan kalian tuh bakal bikin bangga inner child kalian kayak gitu. Luar biasa, pasti inner child Kak Putri udah bangga sih ngeliat Kak Putri saat ini. Semoga ya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Putri. Oke, selanjutnya, nah ini kayaknya cocok banget nih pertanyaan untuk Mawapres. Apa nih harapan Kak Syifa sebagai mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Jakarta untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, kalau misalnya dari aku lebih ke arah pendidikan berkualitas dan merata ya di seluruh Indonesia. Misalkan kalau kita udah enak banget ya dari teknologi, dari pendidikan, gampang banget ya kalau misalnya di Jakarta. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang mereka tuh di lokasi, misalkan di daerah 3T yang memang sulit untuk mendapatkan pendidikan istilahnya. Jadi untuk harapan aku sih semoga aja untuk kedepannya ya Indonesia bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk ke seluruh wilayah di Indonesia kayak gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa nih ya harus banget untuk melakukan pengabdian masyarakat gitu ya di daerah-daerah yang memang mereka sulit nih untuk mendapatkan pendidikan. Kita bisa melakukan pendidikan di sana lah sebagai mahasiswa, melakukan pengabdian masyarakat. Itu dari aku. Oke, berarti kita bisa berkontribusi juga melalui pemerintah lah ya. Oke, baik, melalui pengabdian masyarakat ke daerah 3T tadi ya Kak. Oke. Nah, ini kan kalau aku lihat-lihat nih kakak-kakak di sini kan pada sibuk ya antara akademis dan juga non akademis. Mungkin boleh dari Kak Rizky dulu nih. Bagaimana sih cara kakak ngatur waktu antara prestasi, akademis dan juga organisasi nih Kak? Kalau bagi saya untuk mengatur waktu mungkin ya sejalannya aja gitu ya. Untuk tugas-tugas tetap dikerjakan. Di balik itu saya punya kesibukan, adanya bisnis juga ada. Terus ada juga forum, saya alhamdulillah diamanatkan oleh WR3 untuk sebagai ketua forum PPQ pengembangan prestasi Al-Quran. Kita juga sebagai ketua harus mengatur waktu jadwal latihan anak-anak dari segi cabang dan cabang-cabang lainnya gitu. Mungkin itu sejalan aja tetap, tapi tugas-tugas tetap dikerjakan, tapi kuliah dan prestasi itu harus balance lah. Oke, prestasi dan kuliah tuh harus balance gitu. Oke, kalau dari Kak Tommy gimana nih Kak?
Kalau dari saya sih sebagai atlet ya, mungkin kadang kita sebagai atlet suka jenuh gitu kan, kayak jadi malas buat kayak ke kampus atau kayak masuk kuliah gitu kan. Tapi ingat lagi kayak misalkan kita kan sebagai atlet tuh kan nggak lama juga. Kita kan sebagai atlet kalau misalkan selagi kita bisa itu masih dipakai. Tapi kalau udah enggak kan udah pasti diganti. Jadi balik lagi ke tujuan awalnya itu kan buat masa depan juga, akademis juga penting juga, karir atlet juga tetap penting juga. Mungkin harus seimbang juga kan, karena kalau nanti setelah udah jadi atlet udah nggak dipakai itu kita pasti bakal balik lagi ke kampus kita pasti. Oh gitu, berarti emang harus ngebagi waktu dan juga motivasinya harus kuat ya Kak di sini. Oke, mungkin dari Kak Putri nih, yang kalau aku lihat Kak Putri juga ikut klub di kecantikan ya Kak? Betul. Oke, gimana tuh Kak cara bagi waktunya nih? Oke, kalau dari aku biasanya bikin to-do list. Aku biasanya dirangkain. Jadi aku bikin list mana prioritas aku yang paling penting. Mana prioritas yang paling penting, yang paling harus aku lakuin dulu. Kayak misalkan aku punya deadline besok gitu. Berarti aku harus kerjain hari ini. Kalau misalkan aku punya deadline-nya seminggu ke depan, berarti aku di list nih, oh berarti yang deadline-nya buat besok, buat lusa, buat seminggu ke depan tuh apa, dan mana duluan yang harus aku kerjain. Itu sih salah satu yang mungkin time management yang aku lakuin, karena kan balik lagi, mungkin karena aku juga kan harus keluar kota di Sabtu Minggu, di weekend gitu, dan aku juga harus kuliah di Senin sampai Jumatnya, dan itu pun praktik ya, jadi aku bener-bener harus nyusun rapih banget nih, apa aja yang jadi prioritas aku yang harus aku kerjain duluan gitu. Oke, berarti skala prioritas dan manajemen waktu yang sangat baik itu harus utama ya Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Syifa nih, kalau aku lihat-lihat dari Instagram Kak Syifa magang juga ya Kak? Iya, kuliah juga. Benar. Nah, itu gimana tuh Kak cara bagi waktunya? Kalau kemarin sih bener-bener kayak itu bagi waktunya udah bukan hari lagi, tapi udah per jam sih jatuhnya. Jadi misalkan waktu itu aku pernah nih dari jam 8 pagi sampai jam 10 itu aku latihan buat Mawapres speech Inggris kan. Terus setelah itu dari jam 10 sampai jam 12 tuh aku pengabdian masyarakat internasional online Zoom meeting. Terus setelah itu dari jam 12 aku latihan lagi sampai jam 3 sore untuk Mawapres juga English speech. Dan dari jam 3 sore sampai jam 5 sore itu aku ke kantor buat magang. Wah. Jadi udah nyampur lah dalam satu hari itu banyak banget kegiatannya. Tapi sebenarnya kuncinya satu ya, kalau misalnya kita punya banyak kegiatan, komunikasi ke semua pihak. Baik dari pihak kantor magang aku, baik dari dosen pembimbing aku gitu ya, dan juga dari dosen-dosen yang melakukan pengabdian masyarakat. Itu ketiganya benar-benar harus dikomunikasikan dengan baik kayak gitu sih setiap harinya. Oke, karena tadi pembagian itu per jam, jadi harus komunikasi antar pihaknya harus baik gitu. Oke, nah itu tadi tips dari teman-teman di sini terkait manajemen waktu dan juga membagi waktu antara studi, organisasi dan juga kehidupan pribadi tentunya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih kakak-kakak. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mungkin ingin mengikuti jejak-jejak kakak di bidang masing-masing, mungkin dari bidang agama, olahraga, pariwisata dan juga akademis? Mungkin boleh dari Kak Rizky dulu, dari bidang agama gimana Kak? Pesan-pesan ya Kak? Iya. Baik, mungkin pesan-pesan dari saya untuk para pemuda yang mengikuti jejak digital saya itu berprestasi di dalam Al-Quran gitu ya. Tentunya kalian harus bersemangat deketin Al-Quran, insya Allah semuanya lancar. Insya Allah. Amin. Pokoknya kalau dekat dengan Al-Quran insya Allah semuanya lancar. Pesan selanjutnya, jangan mudah putus asa, karena saya berprestasi di nasional ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 20 tahun. Alhamdulillah bisa tembus di tahun ini di nasional. Wah, luar biasa. Oleh karena itu kalian jangan berputus asa. Intinya berlatih dan berlatih. Berlatih dan berlatih, karena 20 tahun untuk mencapai di nasional ini ya. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Kak Rizky sekali lagi. Oke, selanjutnya nih dari Kak Tommy gimana? Kalau pesan-pesan dari saya, pokoknya semangat terus buat anak muda yang lagi mencoba hal baru juga. Satu hal, pokoknya jangan pernah terpengaruh oleh lingkungan juga. Pokoknya harus coba hal yang baru juga. Pokoknya terus untuk yang masih aktif jadi atlet juga, pokoknya semangat. Kalau jenuh latihan, ingat ketujuan awal kalian mencoba itu untuk apa. Kalau pengen menyerah tuh balik lagi kayak udah dijalanin sayang kalau misalkan putus di tengah jalan kan juga. Pokoknya
lebih baik mandi keringat di tempat latihan daripada mandi air mata di pertandingan. Wah, luar biasa quotesnya. Lebih baik mandi keringat di ketika latihan daripada mandi air mata di tempat pertandingan. Wah, luar biasa sih itu quotes yang benar-benar baru dengar sih Kak, tapi benar-benar sukses itu ya kalau untuk yang ikut atlet-atlet gitu. Oke. Selanjutnya dari Kak Putri. Oke, kalau dari aku buat kalian yang lagi nonton, buat para pemuda dan sobat UNJ di luaran sana, buat kalian yang belum tahu kalian tuh maunya apa, mungkin bisanya apa, passionnya apa, nggak apa-apa guys, coba dulu aja, coba terus. Kalian harus bisa accept dulu itu semua. Kalian harus bisa lebih kenal lagi diri kalian. Kaliannya maunya kemana? Berprestasi itu nggak selalu harus di bidang akademis teman-teman. Bisa juga kalian contoh kakak-kakaknya mungkin bisa di bidang pariwisata seperti saya sendiri, pageant-pageant, dan juga olahraga dan lain-lain. Kalian jangan sampai kalian merendahkan diri kalian. Kalian rendah diri, rendah hati, nggak tahu maunya apa, jadinya putus asa. Kalian harus coba terus sampai akhirnya kalian bisa nemu passion kalian sendiri dan bisa berdiri membanggakan kaki kalian sendiri, diri kalian sendiri, dan juga orang-orang di sekitar kalian. Oke, luar biasa. Jadi harus dicoba lagi sampai menemukan passionnya sendiri-sendiri. Oke, terakhir nih dari Kak Syifa bagaimana? Kalau misalkan dari aku, kita sebagai pemuda ya di era digital saat ini benar-benar punya banyak peluang buat belajar dari macam-macam teknologi kayak handphone yang sering kita pegang, itu kita bisa banget buat dapat banyak ilmu dari sana gitu ya. Jadi kalau misalnya pesan dari aku, cobalah buat ngegali potensi ya dalam diri kalian selama 4 tahun kuliah gitu ya, untuk para mahasiswa sobat UNJ, supaya jangan sampai 4 tahun ini sia-sia gitu kan. Kita harus coba untuk berprestasi, membanggakan nama universitas, membanggakan nama diri sendiri dan juga orang tua kayak gitu. Dan kalau misalnya kebanyakan ketakutan mahasiswa itu adalah takut gagal dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman gini sih, kalau misalnya kita memulai sesuatu itu kita nggak perlu jadi orang yang hebat dulu. Tapi kalau misalnya kita berani untuk memulai sesuatu tersebut, kita bisa menjadi orang yang hebat. Itu prinsip yang selalu aku pegang. Wah, luar biasa prinsipnya. Oke, nah itulah dia tadi perbincangan kita mengenai prestasi dan juga cara mengatur waktu dari para pemuda-pemudi Universitas Negeri Jakarta yang telah mengharumkan nama Universitas Negeri Jakarta di kancah nasional. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Putri, Kak Tommy, Kak Rizky, dan juga Kak Syifa yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukan untuk hadir di podcast kali ini. Baik, saya Jenny Surya Karnisya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Universitas Negeri Jakarta selanjutnya. Bye-bye.